Ya, kita bahaskan problem 734 ya. Di sini ada a flat wire ya, ada kawat itu dengan jari-jari A ya membawa arus yang konstan I ya, arusnya ini. Nah, sekali lagi kalian lihat. Di sini selalu ada space-nya di sini. Nah, kalau ada space-nya di sini nanti pasti kita bahas tentang eh, arus pergeseran di sana. Nah, di sini a narrow gap in the wire. Jadi ada ada celah yang sempit banget di sini dengan lebarnya W-nya jauh lebih kecil daripada A, dengan lebar ini jauh lebih kecil daripada ini. Nah, forms a parallel plate capacitor, membentuk kapasitor paralel sebagaimana ditunjukkan pada gambar 745. Carilah medan magnet pada di antara celah ini ya, at a distance S kurang dari A ya. Nah, tentu saja kalian jangan melupakan ilustrasi ya. Nah, langkah pertama itu ilustrasi. Nah, ilustrasi. Nah, ya, ilustrasi itu. Gini ya. Nah, ya, jangan lupa masalah ilustrasi kalian buat juga amperian loop-nya ya. Nah, kalian buat juga amperian loop-nya. Nanti begini. Nah, ini. Nah, susah banget sih. Ini. Nah, ini udah aku gambarkan deh. Ini ntar, susah banget ini. Ini amperian loop-nya ya. Ya, gini. Nah, gini ya. Nah, nih amperian loop ini untuk S kurang dari A ya. Amperian loop untuk S kurang dari A. Ya, kenapa yang S kurang dari A, A aja yang kita bahas ya, karena dari soalnya itu ya menginginkan kita apa namanya menginginkan eh menginginkan medan magnet di dalamnya ya, yang S kurang dari A itu gitu ya. Nah, tapi kalau kalian mau nggak usah gambar juga nggak masalah sih sebenarnya ya. Yang ditanyakan apa di sini? Yang ditanyakan kan medan magnet di antara dua celah itu kan. Nah, ini medan magnet yang ditanyakan ya, yang ditanyakan adalah medan magnet ya yang ditanya ya. B untuk S kurang dari A ya, di apa namanya di antara plat ya. Nah, ya udah kita jawab ini ya, seperti biasa karena di sini ada space di sini ya. Berarti eh, kita perlu kaji apa itu, kita perlu kaji tentang arus pergeserannya ya, apa namanya arus ya, rapat arus pergeseran ya. Itu definisinya gini ya, C D itu sama dengan epsilon 0 do E do T ya, seperti itu. Nah, begitu ya. Nah, sekarang eh, medan medan ini sebenarnya kita nggak butuh ini ya, kita nggak butuh inilah, kita nggak butuh ini, kita nggak butuh ini. Kita punya definisi yang lain ya. Nah, kita butuh definisi yang lebih lain ya. J D itu juga bisa juga ditulis arusnya dibagi dan dengan luas permukaannya ya. Luas permukaannya ini apa? Ya, tentu saja karena di sini ya, karena di sini loopnya nih di sepanjang ini A ini, berarti luas permukaannya adalah luas permukaan dari eh, silindernya itu, pi A kuadrat ya. Dengan A itu sama dengan luas luas permukaan ya, alas ya, silinder
ya. Nah, berjari-jari A tadi. Ya, karena kan arusnya kan menembus ini, menembus permukaan ini. Ya, jadi permukaan yang ini, yang selimut ini nggak usah. Kita cuma peduli yang ini doang. Ya, sehingga harus apa namanya luas permukaannya itu saja. Ya, nah sehingga nanti kita gunakan hukum apa namanya hukum ampere itu definisinya apa? Integral W dot dA itu sama dengan mu 0 I D enclose. Nah, sekarang ini kenapa pakai I D enclose ya? Jadi ceritanya ini kalau tadi kan ada I enclose, ada I D enclose ya. Nah, ini I pergeserannya, ini I enclose-nya. Kenapa? Karena di sini ada space di sini. Sehingga di sini kita perlu kaji pergeseran arusnya itu, perpindahan arusnya itu. Nah, oke. Sehingga nanti kita kita punya di sini ya, kita kita bisa analisis dari sini ya bahwa faktanya ya kita bisa kaji dari loopnya ya. Nah, bahwa faktanya ya bahwa faktanya eh, dari rapat arusnya itu alhamdulillah. Nah, ini dari apa namanya? Dari eh, rapat arusnya ya itu J itu ya baik baik dari arus pergeserannya JD-nya maupun ya maupun rapat arus ya akibat kontribusi dari loopnya itu harus sama ya. Nah, ini sorry ini tak tambah ya, ini J ini kontribusi loop ya. Nah, yang JD ini kontribusi ya kontribusi arus pergeseran ya. Nah, J itu ya akibat loopnya. Kan loopnya ini kan sebenarnya kita bisa pilih loopnya di lingkaran ya. Loopnya kalian bisa pilih lingkaran ya, biar lebih mudah ya. Nah, ini loopnya lingkaran aja ya, biar lebih mudah. Nah, bentar. Ini loopnya lingkaran ya. Nah, ini S kurang dari A. Ini ya. Nah, gini aja. Nih, loopnya di dalam sini ya. Nah, bentar. Ini aku gambarkannya lebih bagus. Nah, biar lebih make sense ya. Sebenarnya loop itu bisa bisa kotak kok. Ya, loop itu bisa kotak sebenarnya. Nah, ini ya. Ini loopnya. Nah, ini ya. Nah, ini ini berjari-jari S ya. Sehingga di sini nah, kita bisa dapatkan JD itu kan arus dibagi dengan luas permukaan. Luas permukaan loopnya itu kan lingkarannya itu bentuknya apa? Lingkaran berarti luas permukaannya lingkaran. Itu pi berjari-jari S kuadrat. Di sini I-nya ID ini per pi A kuadrat ya. ID enclose. Sehingga di sini ID enclose itu harus sama dengan eh, apa namanya? ID enclose itu harus sama dengan I ya. Si. Nah, oh ini kebalik ya, ini kebalik ya. Ini kebalik. Maaf, kebalik. I D enclose tuh punyanya yang kanan, yang kiri ini. Ya, ini kebalik ini. Ini I D enclose ya. Ini I dikalikan ya PS kuadrat per PA kuadrat ya. Sebentar, aku ngecas dulu ya. Nah, ngecas dulu. Nah, itu ya. Nah, lalu nanti kita masukkan lagi ke itu ya, definisi dari hukum ampernya, integral B-nya itu itu masukkan ke integral B-nya ini. Nah, sehingga hukum ampere ya, sehingga ini kenapa harus sama ya? Karena kontribusi arusnya kan kekal, nggak berubah, nggak hilang dia. Nah, sehingga di sini integral B dot dA itu sama dengan mu 0 I d enclose-nya itu ini I per pi A kuadrat dikalikan pi S kuadrat ya. Integral B dot dA ya berarti kan di mana B-nya itu kan pada arah ya arahnya muter ya V, dan kenapa kenapa V ya karena arusnya lurus. Kalau lurus tuh biasanya medan magnetnya
V ya. Lalu DA-nya itu kan ya pasti sama juga ya pada arah V juga. Nah, gitu. Nah, ya udah masukkan di sini. Buat ini B integral sorry ini ikut nama B lagi nih. DA BDA ini V dot V ya, ini kan sama dengan 1 ya, ini mu 0 I S kuadrat per A kuadrat ya, PT-nya saling coret. Nah, sehingga kita punya integral dA itu kan sama dengan luasan ya. Oh, sorry, ini bukan dA, dL kok. dA sih. dA itu kan medan listrik ya. Nah, ini dL. Nah, ini dL ya. Ini dL. Nah, ini dL juga ya. Pantesan kok beda, ini dL. Nah, sehingga kita punya ini integral BDL. Itu kan integral dL kan sama dengan keliling lingkaran ya. Nah, sorry, keliling. Konteksnya di sini keliling lingkaran. Lingkaran milik siapa di sini? Tentu saja ini keliling lingkaran milik loopnya ya, milik loopnya. Nah, keliling lingkaran pada loop ya, itu sama dengan 2pi s ya, sehingga kita dapatkan di sini B 2pi s ya. Nah, ini mu 0 I S kuadrat per A kuadrat ya, ini coret. Nah, berarti di sini B kita bisa dapatkan ini mu 0 I per mu 0 I S ya per 2A kuadrat pada arah V ya. Nah, begitu ya. Nah, kalau kita bahas LDM ini, kalian harus tahu ya kapan kita pakai keliling loop, kapan kita pakai keliling yang bukan loop ya. Itu kan pembahasannya uh, butuh imajinasi ya, butuh pembayangan ilustrasi butuh pembayangan secara detail dari ilustrasinya itu bagaimana. Kayak ini keliling loopnya dipakai ya. Kapan pakai keliling lingkaran yang ini, kapan pakai luas loop yang ini, kapan pakai luas loop yang ini, sorry, luas yang ini ya, kayak tadi itu kan gitu ya. Oke, sudah ya, begitu aja ya.